Halo, selamat datang di Ruang 3 Official ya, jumpa lagi ya. Untuk kali ini kita akan membahas seputar referensi desain rumah 2 lantai ya. Ini kebetulan referensi saya ini ya untuk desain arsip ya, arsip lama ya. Masih untuk desain rumah minimalis kontemporer ya. Jadi mengusung konsep full kaca ya teman-teman. Cuman kita untuk kali ini hanya mereview bagian luarnya saja ya, bagian eksterior bangunan saja. Oke, sebelum kita lanjut pada video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga terutama nanti ketika ada kritik dan saran dari teman-teman semua, sehingga channel ini dapat bisa lebih berkembang lagi. Dan misalkan teman-teman ada request untuk desain rumah yang barangkali minta ya sesuai request teman-teman lah, seperti itu. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita langsung lanjut pembahasan di video kali ini ya, seperti itu. Oke, ini untuk bangunan rumah desain kontemporer minimalis mewah ya ini ya. Ini karena kebetulan berada di luas bangunan sekitar kurang lebih antara 10 kali 10 kali 18 meter ya ini. Dan juga ini ada luasan bangunan yang cukup luas ya. Jadi ini untuk tanahnya ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman, kalau tampak dari atas ya. Ini juga atapnya ini menggunakan cor ya, cor. Juga di atapnya persis ini ada alderon ya, alderon untuk atap seperti itu, dengan warna custom seperti itu ya. Oke, kalau kita review dari depan seperti ini, bangunannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Jadi mungkin teman-teman bisa pakai buat referensi dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan membutuhkan untuk file SketchUp-nya ini, bisa teman-teman kirimkan aja email atau langsung hubungi kontak WhatsApp yang ada tertera di keterangan deskripsi ini. Dan juga kita menerima untuk desain bangunan, desain gedung, desain untuk struktur dan lain sebagainya, kita menerima seperti itu ya. Oke, coba saya zoom dulu ya. Ini kita review dari garasi dulu ya teman-teman, bisa dilihat. Ini karena kemarin itu masih belum saya isi semua ya, jadi mungkin di video selanjutnya atau nanti ya, setelah ini benar-benar sudah sempurna, barulah nanti saya isi berbagai macam aksesoris, berbagai macam furnitur yang ada di dalam bangunan ini. Oke, untuk kali ini kita hanya mereview eksterior saja ya teman-teman. Oke, kita mulai dari garasi dulu. Untuk kapasitas garasinya ini muat sekitar 2 mobil dan juga 1 atau 2 kendaraan sepeda motor ya, seperti itu. Jadi kita kalau misalkan melihat dari ini sudah garasi ya, sudah selesai. Dan juga ini ada atapnya, ini punya dak, dan juga ada lampu 2, lampu 2 lighting ya. Untuk ini juga ada teralis, ini dari ini ya, aluminium ya teman-teman ya, aluminium cat itu ya, seperti itu. Oke, motif garis-garis seperti itu ya. Terus kita ke sisi kanan ya, ke sisi kanan ini ada bangunan rumah, ini full kaca ya. Jadi untuk akses ke sini ini hanya dari sini ya. Ini ada kebetulan pintunya ini cukup besar ya teman-teman, ini cukup besar sehingga bisa menopang desain ya, ibaratnya menyeimbangkan keseimbangan desain ya. Di kita ini saat ini hanya mereview saja bagian eksteriornya seperti itu ya. Oke, untuk pintunya ini menggunakan pintu aluminium ya, aluminium custom ya, ini ya, bangunannya bagus. Jadi dengan nuansa catnya kayu ya, ini motif kayu ya, seperti itu. Dan juga ini kacanya full menggunakan kaca. Kalau misalkan kemarin sudah saya cek ini, mohon maaf, ini saya klik lagi ya, ini saya cek sekitar kena 8 mili ya, tebal, cukup tebal karena memang besar. 8-10 mili nggak masalah. Atau kalau misalkan pengen amannya lagi, bisa dipertebal lagi, karena nanti itu kedepannya ketika nanti ada apa-apa gitu kan, lebih bagus, lebih tebal, lebih baik, seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut masuk aja dulu ya, karena ini ruangan-ruangan kosong aja ya teman-teman. Oke, karena ini SketchUp kayaknya agak-agak lama ya, lambat gitu loh kalau untuk review di SketchUp ini. Sebentar ini sambil menunggu proses rendering selesai, nanti kita langsung
keliling-keliling di dalamnya ya, menggunakan Enscape ya. Oke, kalau untuk posisi tamannya seperti ini ya teman-teman, sederhana ya. Jadi di tamannya ini akses untuk menuju, jadi ketika pulang sepulang dari itu ya, jadi kalau bangunan seperti ini biasanya cocok dikasih gates gitu ya. Gate itu kayak itu ya, pagar besar yang di depan gitu kan, misalnya pagar-pagar elit gitu kan, dipasang di sini. Jadi nanti ketika mobil masuk di sini tuh juga dikasih arena kayak taman bermain atau kolam-kolam ikan dan sebagainya, itu masih bisa ya, karena juga bangunan cukup luas dan cukup besar ya, seperti itu. Oke, kita nah ini mumpung sudah selesai untuk proses renderingnya ya, coba saya bukakan untuk Enscape-nya. Iya, seperti inilah hasilnya ya teman-teman. Kalau kita bisa lihat, megah banget ya, bisa dilihat ya. Ini sudah saya sempurnakan ya, sedemikian rupa sehingga desainnya bagus. Dan ini untuk teksturnya ini pakai tekstur batu-batu putih gitu loh teman-teman. Jadi kayak serpihan-serpihan kayu-kayu bening gitu kan, campur batu itu ya. Jadi tapi ini sudah dipadatkan ya teman-teman, dalam bentuk padatan seperti aspal ya. Jadi teksturnya lebih kasar karena nanti untuk agar supaya nggak sampai licin gitu kan. Jadi kendaraan lalu lalang di sini tuh aman. Jadi kalau kita lihat dari sini, kita lihat view dari ini dulu aja, dari garasi ya. Ini muat 2 kendaraan ya. Ini kalau kendaraan besar-besar juga muat 2 ya. Dan juga di tengah-tengah ini masih ada space untuk sepeda motor ya, sepeda motor 2 biji itu nggak bisa mas ya. Terus juga dindingnya ini menggunakan cat warna abu-abu, ini juga ada brown warna coklat-coklatan ini ya. Dan juga ini ada namanya laser cutting ya. Ini sebenarnya dari itu ya, dari aluminium ya, aluminium dengan motif garis-garis seperti ini. Ada lampu tanam ya, lampu tanam LED ya, seperti ini ya, yang langsung nempel di langit-langit itu kan, seperti itu. Oke, ini full kaca ya, jadi akses ke sini ini nggak bisa ya, karena memang kaca paten ya teman-teman kebetulan. Iya, kita langsung lanjut ke ini ya, depan rumah ini seperti ini ya teman-teman. Kalau kita lihat dari sini, ini ada lampu-lampu yang bagus ya, menonjol-nonjol seperti ini ya. Biasanya kalau teman-teman semua pengen jumpai lampu-lampu yang motif-motif banyak seperti ini, teman-teman coba main-main ke depo bangunan. Depo bangunan tuh banyak di sana berbagai macam jenis model lampu LED ya, terutama yang sekarang ini lagi kekinian itu kan. Apalagi orang-orang yang sedang bangun rumah itu kan, apalagi rumah-rumah mewah yang kelasnya seperti ini kan, cocok banget ya. Banyak pilihan di depo bangunan ya, seperti itu. Saya nggak endorse ya, tapi karena saya sering main ke situ gitu. Iya, sering main ke situ untuk biasanya belanja keramik dan lain sebagainya. Oke, ini untuk kaca ya, ini ada untuk railingnya, railing untuk pengamanan ya, biar misalkan nanti ada anak-anak kecil main ke sini nggak sampai jatuh. Ini pakai kaca dengan ketebalannya ini kurang lebih sekitar 10-12 cm ya, seperti itu. Tebel agar supaya aman. Kebetulan ini kayaknya untuk materialnya semuanya pakai high end ya, high end material, sudah bagus, cukup bagus banget ya. Ini juga di lantai sini aja pakai ini ya, pakai granit kasar ini ya, dengan ukuran 1 meter kali 1 meter ini teman-teman, besar banget ini ya. Jadi cukup luar biasa bagus ini. Ini juga ada motif-motif batu-batuan gitu kan. Juga ini ada rumput, nah, seperti itu. Ya kayak rumah-rumah di Korea seperti itu ya teman-teman. Juga di sini itu untuk pemanis juga ada ini. Ini seperti apa namanya itu, kalau misalkan di bangunan-bangunan itu kan tergantung ya, ada yang pakai bikin dari beton, ada yang memang dari besi tanam itu kan, besi tanam nanti di tembok, nanti di cover pakai itu ya, pakai aluminium itu kan, pak aluminium yang balok-balok kotak itu bisa, seperti itu juga bisa, macam-macam ya, macam-macam alternatif. Kalau untuk bikin seperti ini serahkan pada tukang finishing ya, seperti itu. Kalau misalkan kita lihat tekstur dari pintunya seperti ini sangat bagus ya, material pakai high end semua ini, yang bagus-bagus banget ya. Oke, kita coba masuk ke dalam. Ini karena kosongan ya bangunannya ya Mas Ian ya. Iya, lantainya juga menggunakan granit full ya teman-teman, bisa dilihat sendiri ya.
Iya, untuk tangga ke atasnya pun juga railingnya juga masih ini ya, pakai kaca full seperti ini ya, agar supaya view tampak lebih indah, bagus gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman semua itu takut gitu kan, karena kan biasanya kaca seperti ini kan mudah pecah gitu kan, bisa diganti pakai railing besi dan lain sebagainya, itu bisa. Jadi full kaca seperti ini ya. Jadi ini tinggal pengaturan ruangan aja, pengaturan furniture aja. Ini juga ada akses menuju ke sini ya. Ini bisa untuk dipakai untuk ruang keluarga di sini ya. Itu tadi ruang tamu, ini ruang keluarga santai, di sini juga bisa. Iya, seperti ini ya teman-teman. Bagus kalau ini ya. Ruang santai keluarga, bareng keluarga itu bagus banget ya. Terus di sini ada kamar ya ini ya. Mohon maaf, ini bukan kamar, apa namanya? Dapur kok kamar ya. Ini ada dapur indoor ya, seperti itu ya. Biasanya kalau misalkan ada pesta-pesta kecil-kecilan gitu kan, ruang keluarganya di sini, ruang keluarganya di sini, masaknya di sini. Jadi ketika ada berantakan itu nggak kelihatan gitu kan, apalagi kalau misalkan ada makan bersama keluarga atau kerabat gitu kan, nggak sampai malu-maluin lah istilahnya. Kalau orang itu mengatakan dapur itu kok bisa bersih atau nggak usah terlihat dari luar gitu, karena privacy itu kan, seperti itu. Iya, seperti ini ya. Jadi kalau dilihat dari sini nih, view-nya kan seperti hutan-hutan gitu kan, teman-teman bisa dilihat sendiri ya, bagus banget ya. Iya, ini tinggal ngatur aja, kayak untuk di bawahnya ini dikasih kabinet-kabinet, yang atasnya dikasih untuk kitchen set dan lain sebagainya ya. Jadi posisi bangunan ini sudah siap untuk diisi ya, seperti itu. Ini akses menuju ke sini ya, jadi tembus ya teman-teman. Iya, jadi sebenarnya di sini ini bisa dikasih sekat ya teman-teman, kalau misalkan untuk ruang tamu ya kan, ruang tamu barangkali. Jadi di sini pun juga bisa dipakai untuk kaca satu arah itu kan, juga bisa. Jadi agar supaya lebih kesannya lebih wah gitu kan. Jadi yang dari keluarga ini nggak sampai masuk ke sini, itu istilahnya privacy itu bisa benar-benar aman gitu loh. Jadi nggak sampai misalkan ada orang tamu dari luar bukan keluarga itu kan, nggak sampai melihat yang seperti ini lah ya, privacy keluarga itu kan. Jadi di sini bisa dikasih sekat ya, sekat. Jadi misalkan akses dari dapur kan, lagi bawa barang gitu kan, keluar dari sini nanti tinggal dikasih sekat aja, biar misalkan lagi bawa untuk belanjaan dan sebagainya itu nggak sampai kelihatan tamu, seperti itu. Iya. Oke, kita masuk lagi ke dapur ya. Ini ada pintu akses menuju keluar ya. Iya. Nah, ini ada ruang, ini juga bisa dibikin ya. Misalkan di sini dibikin kayak taman-taman lagi atau kolam renang pun juga cukup seperti ini ya. Di bangunan ini cukup banget ya, cukup luas ya. Jadi kalau kita keliling ya ke sana, iya saya jalan-jalan ini ya, seperti kayak review rumah. Iya, seperti itu. Ini masih ada lorong-lorong sempit ya teman-teman di sini ya. Cuma nanti kalau kesini nih kesempitan ya, seperti itu. Gak masalah. Jadi di sini nanti bisa diatur ulang lah nanti. Seperti itu teman-teman. Iya. Untuk aksesnya ini, kalau untuk ke dapur ke situ, ini ada kebetulan toilet ya. Ini kayaknya toilet ya. Iya, ini bisa digunakan toilet atau bisa digunakan untuk gudang. Karena ini benar-benar full kosong ya, bangunan ini kosong, benar-benar kosong ya, jadi nggak masalah. Oke, kita keluar aja dulu. Iya, kita balik ke kiri ya. Iya, seperti ini. Jadi ini benar-benar tinggal ganti aja, tinggal ngisi-ngisi aja, seperti itu ya. Kebetulan ini hanya kita review bangunan kosong ya, seperti itu ya. Bangunan kosong yang sudah jadi, tinggal diisi furniturnya. Oke, kita sebelum lanjut ke lantai berikutnya, ini masih di lantai 1 dulu. Ini kita masuk ke sini. Ini ada, nah di sini ini bisa dibikin toilet ya teman-teman. Cocok banget di sini toilet, akses toilet ya. Jadi apa namanya, kalau dari sini misalkan tamu itu kan sungkan mau ke belakang itu kan nggak mungkin, bisa langsung ke sini aja. Ini bisa toilet untuk semua gitu ya, seperti itu. Iya. Terus di depannya ini ada namanya pintu untuk masuk ke, mohon maaf ini salah ini. Iya, mohon maaf sebentar. Iya, nah ini loh, ke kanan ini ada pintu ke kamar ya. Nah, ini bisa digunakan untuk kamar ya, master bedroom. Oh, ini tembus ya, ini kayaknya mobilnya kegeseran ya, ke depan, terlalu ke depan ya.
Jadi kalau itu abaikan aja. Ini kalau misalkan untuk penataan ruangan ini bisa digunakan untuk kamar ya, sangat bagus ini ya. Jadi tinggal ditata aja, nanti umpama kasurnya di sebelah sini, ini cocok banget ya. Kasurnya di sebelah sini, nanti di sini ada berbagai macam, di sini ada sofa untuk santai, di sini juga ada beberapa perabotan. Ini di sini ada lemarinya ya kan, bentar. Iya. Di sini juga ada lemari-lemari, ya tinggal ditata aja ya, ditata aja sedemikian rupa biar nanti nyaman, aman dan tenang seperti itu. Oke, kita coba lanjut ke atas dulu ya. Iya. Nah ini kalau kita view dari sini nih cukup megah, bagus ya. Ini karena tinggi bangunannya cukup tinggi ya. Ini pun kemarin itu 4 meter ya, sini dari sini ke plafon itu 4 meter ya, 3,5 sampai 4 meter ya, seperti itu, tergantung dari budget lah, seperti itu. Karena kemarin ini desainnya sangat-sangat high end ya, jadi butuh dan budget yang miliaran ya untuk bangunan seperti ini. Coba teman-teman bisa lihat sendiri kan, untuk pembalokan seperti ini besar-besar ya dimensinya, dan juga ini kolomnya juga kelihatan banget kokoh gitu kan. Jadi sudah tidak usah khawatir untuk masalah struktur ya, bangunan ini insya Allah sangat-sangat aman seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini bisa dipakai untuk ruang santai di lantai 2 ya kan, bercengkrama bersama keluarga, melihat view pemandangan yang bagus dari atas gitu kan, seperti ini. Oke, kalau kita ke sini, nah di sini ini bisa digunakan untuk toilet lagi ya teman-teman di sini ya. Nah itu juga sudah siap untuk jendelanya ya, jendela untuk ventilasi ya, biasanya kalau untuk toilet itu kan seperti itu. Itu cukup tinggi ya, ini 3 meter ini ya kalau salah ini. Iya, seperti itu teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Jadi tinggal teman-teman bayangin aja nanti ketika sudah dikasih berbagai macam furnitur, ini cukup luar biasa ya, bagus ya. Ini juga ada untuk kamar ya, ini kamar ya teman-teman, master bedroom ya, karena nanti rencananya di belakang sini ini ada yang namanya kamar mandi dalam. Coba saya masukin. Iya, ini tinggal ditata aja. Nah itu juga sudah ada ventilasi untuk udara agar bisa masuk dan pencahayaan. Karena gini teman-teman, kalau misalkan ini sedikit tips ya. Jadi kalau misalkan membangun toilet itu kalau bisa sebisa mungkin ada sirkulasi udara yang bisa keluar masuk gitu loh teman. Jadi lebih fresh. Karena kan di toilet itu kan mengandung amoniak ya, amoniak yang tinggi sehingga mengganggu di kesehatan ya, pernafasan. Jadi agar supaya teman-teman bisa nyaman di rumah juga sehat itu kan, kalau bisa dibikin ini semacam untuk roster lah, minimal roster lah teman-teman, untuk keluar masuk udara sehat gitu, udara yang segar seperti itu. Atau kalau misalkan benar-benar memang sudah lahannya nggak ada dan juga full bangunan semua, minimal teman-teman punya itu ya, kipas exhaust gitu kan, yang bisa untuk membuang angin atau amoniak di dalam ruangan itu kan, biasanya dipasang di langit-langit ini kan, biasanya di pojokan sini, itu nggak masalah. Itu juga sekali lagi tergantung dari gadget dan tergantung dari itu tadi permintaan teman-teman. Kalau misalkan bangunan masih luas, samping-samping masih kosong, ya sudah dikasih jendela aja lebih bagus. Tapi kalau memang seandainya full bangunan ya kan, ya sudah dikasih exhaust itu tadi, exhaust fan itu ya, buat nyedot aroma-aroma yang kurang sedap di toilet seperti itu, agar menjadikan toilet itu jadi lebih sehat. Nah ini bisa digunakan untuk master bedroom ya teman-teman. Untuk posisi, kalau untuk posisi idealnya untuk kasur itu nanti bisa dikasih sekat di sini ya, sekat sini ada kasurnya. Atau kalau misalkan memang benar-benar ingin di sini dibikin kayak walk-in closet ya, sebelum jadi nanti keluar dari toilet ini ada walk-in closet ya, bikin kayak untuk lemari untuk pakaian, untuk koleksi tas, baju dan lain sebagainya di sini ya. Setelah itu untuk kasurnya lebih bagus di sini teman-teman. Di sini hadap ke samping sini juga bisa.
bebas kalau untuk masalah itu ya. Iya, jadi ini juga kemarin itu sebenarnya mau dibikinkan ini ya, ini kan ada pintu keluar ya, di sini ada pintu keluar, ini pintu keluar transparan ya teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Ini ada pintu ya, akses menuju ke teras atas. Iya, jadi nanti di sini bisa dikasih bangku-bangku ya kan, atau kursi gitu kan. Iya, terserah teman-teman, yang penting bisa bikin nyaman, bisa bikin enak gitu kan. Nah di situ juga ada ruang tertutup di sini ya, biasanya untuk kayak naruh-naruh bunga dan lain sebagainya ya, agar tercipta bangunan itu bisa lebih segar dan bagus, estetik gitu kan, seperti itu. Ini juga kalau teman-teman lihat sendiri, ini kan pembalokan dan juga untuk kolomnya juga cukup besar ya dimensinya, jadi saya rasa sudah aman lah, aman banget ini ya, recommended ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini juga ada kamar lagi ya, jadi totalnya ada kamar 1, lantai 1, lantai 2 ini ada 1, 2, 3 ya. Depan ini kamar juga, ini bisa digunakan untuk kamar anak ya, yang enggak ada kamar mandi dalamnya. Ini juga sama, ini kamar anak juga, ini kamar mandinya juga enggak ada ya kan. Dan juga di sini ada kamar mandi untuk anak-anak seperti itu. Misalkan punya putra putri 2, dan ini untuk putra putri yang paling besar juga di sini nggak apa-apa, atau misalkan untuk orang tuanya di sini, karena kan ini master bedroom ya, di bawah juga master bedroom ya teman-teman, terserah nanti bisa diatur sendiri. Nah itu juga kaca ini membuat efek cahaya yang cukup luar biasa ya, terang, dan juga dari segi estetik juga bagus masuk, arsitektur bagus masuk, dan juga pencahayaan ini sangat-sangat maksimal ya, jadi hemat listrik seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman ini ya terlalu cerah gitu kan, ini bisa dikasih kaca film gitu kan, atau tempered gitu kan, pelapis supaya lebih aman seperti itu. Kalau sekarang ini untuk masalah keamanan kaca ini sebenarnya ya bisa lah nanti, karena kan sekarang ini banyak inovasi di bidang properti itu kan, banyak banget ya. Jadi alternatif apa supaya gimana sih biar kaca awet, nggak sampai gampang pecah ketika kena panas dan kena getaran dan lain sebagainya. Itu sebaiknya menggunakan kaca tempered atau kaca yang laminasi yang lain, atau banyak banget macam kaca ya, seperti itu. Makin tebal dan makin bagus itu tergantung dari budget ya teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin kita turun aja ya, seperti inilah. Jadi di sini juga bisa dibikin ini ya, kayak semacam ya ruang-ruang ini ya, ruang multifungsi ya di sini ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Di sini juga misalkan di ruang tamu ini kan dikasih sekat kan. Di sini dikasih itu ya, lampu gantung yang sangat-sangat luar biasa bagus tuh, tetap ya. Gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya teman-teman. Kita coba keluar dulu. Iya, kalau kita lihat dari kejauhan ini seperti apa sih bangunannya? Kalau dilihat seperti ini sangat-sangat megah ya teman-teman. Coba saya nah ini mode siang hari itu gimana sih? Misalkan siang banget gitu kan. Ini sekitar pukul 9 pagi menuju jam 10 siang 11 ya kan. Nah ini jam 12 siang ya, ini mendekati jam 12. Nah ini ketika cuaca siang banget ya, pencahayaan sangat-sangat maksimal ya. Iya, hasilnya seperti ini. Coba kita geser lagi untuk waktunya ya kan. Ini mendekati jam 2, jam 3. Wow, keren banget ya ini rumahnya ya. Nah ini mendekati sore, ini sudah jam 4 sore. Nah ini sudah mendekati jam 5. Iya, nah ini sudah mendekati malam hari. Ini ada lampu-lampu LED yang sudah dikasih lighting ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Iya, coba ini saya masukin, biasanya untuk good time itu biasanya jam-jam 4 ya. Iya, jam segini lah. Nah seperti ini. Ini coba saya kelilingkan, luar biasa ini bangunannya, bagus banget. Bisa untuk dijadikan referensi teman-teman semua ya. Barangkali mau membangun bangunan dengan luasan yang
hampir sama dengan ini, dengan konsepnya sama, monggo bisa di screenshot ya, atau kalau misalkan mau konsultasi bisa langsung WhatsApp aja ke nomor yang tertera di deskripsi seperti itu. Oke, mungkin demikian yang sudah selesai ya, ini untuk review bangunan rumah eksterior dan interior kosongan ya. Semoga bisa dapat menginspirasi teman-teman semua dalam pembangunan rumah ya. Coba saya setting dulu menuju jam 12 siang tadi. Iya, nah ya demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga ikuti terus Ruang 3 Official karena kita akan selalu membagikan berbagai macam informasi dan juga seputar bangunan arsitektur. Oke, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya, dan nanti akan ada beberapa view render yang telah saya bikinkan untuk bangunan ini ya. Nanti bisa teman-teman screenshot buat referensi teman-teman semua kedepannya nanti ketika membangun bangunan yang diimpikan seperti itu. Terima kasih sekali lagi telah menonton video ini hingga selesai, dan salam sukses bagi teman-teman semua. Bye bye. Terima kasih telah menonton video ini.